lebih murah dari barang produksi laki-laki yang pedagang. Laki-lakinya cemburu, lapor pada paus. Oh, itu perempuan itu sendirian itu. Loh, dia lagi memproduksi. Ini yang namanya persaingan kapital antara kerja rumah tangga perempuan dan pasar yang dikuasai oleh oligarki laki-laki. Male peak, patriarki itu. Lapor, jadi perang agama. Nah, kita membaca sejarah dari cara itu. Tiba-tiba tadi dari Hannah Arendt kita cari lagi keterangan. Saya pergi pada seorang Jerman. Namanya Gunther Anders. Yang berupaya untuk membaca sejarah dari perspektif kegagalan manusia untuk berimajinasi tentang kehidupan di depan. Yang menulis dengan bagus dalam tesisnya Prometheus shame. Rasa malu Prometheus itu manusia. Sehingga si Prometheus, kita tahu cerita Prometheus. Prometheus artinya bertanya, who am I anyway? Gue ini siapa sebetulnya? Karena gagal membayangkan imajinasi tentang humanity itu. Kita membaca itu juga hari-hari ini. Who am I? Harusnya Donald Trump bertanya begitu. Kalau dia punya semacam Promethean ethics itu. Tapi dunia ini dirusak oleh Trump. Belum pernah ada seorang presiden yang dengan sadar merusak demokrasi di negerinya sendiri. Sebar rasisme. Usir imigran. Ya padahal Amerika itu negeri imigran. Apa yang dibayangkan oleh siapa? Tocqueville. Demokrasi itu habits of the heart. Bagi Donald Trump nggak penting tuh. Jadi ada satu individu yang sekarang seperti Hitler. You mau kutuk dia, ya dia udah segitu maksimalnya. Kita mau bilang, loh kok Trump masuk dalam jebakan kedunguannya sendiri itu. Mungkin dikutuk oleh sejarah tuh. Jadi kalau saya balik pada soal-soal yang kita coba bicarakan tadi. Perang Eropa akhirnya berhenti karena capek berperang 30 tahun, 100 tahun, 70 tahun. Semua perang di Eropa berhenti karena dia capek. Itu yang kemudian dirumuskan oleh Thomas Hobbes. Akhirnya manusia takut mati, karena itu dia cari Leviathan untuk mengasuransikan rasa amannya. Timbullah seorang Leviathan, di mana rasa takut saya serahkan pada dia. Kita mau cari sekarang siapa Leviathan kita di dunia. Trump nggak bisa dipercaya lagi. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjaminkan bahwa tidak boleh ada senjata nuklir. Saya Amerika akan jamin. Jepang tidak boleh punya nuklir. Eropa tidak boleh punya nuklir. Sekarang Trump masih dengan posisi yang sama, tapi mengizinkan Israel punya nuklir. Melarang Iran. Melarang Prancis. Melarang Inggris. Dalam perjanjian non-proliferasi tadi. Kan itu yang orang bilang, ngapain Eropa mungkin bilang, ngapain gue dukung Trump. Dia bilang dia mau jamin kita dengan payung nuklir dia itu. Tapi Ukraine akhirnya lolos. Jadi perang ini nggak akan lama lagi menurut Bung Rocky? Apa kesimpulannya begitu? Karena semua tidak ada yang bantu Amerika. Itu bisa sangat lama. Justru bisa sangat lama. Ya karena perangnya jadi ya semua orang bisa masuk di dalam bellum omnium contra omnes. Semua orang berperang melawan orang lain. Kan kalau Amerika tidak punya lagi kunci untuk menjamin Jepang, misalnya Jepang sekarang lagi nuntut anggaran belanjanya mesti naik 2%. Amerika dulu kunci dia 1%. Jepang bilang, lu bilang lu mau jamin kita. Cina itu punya nuklir, sekarang Korea Utara punya nuklir. Dalam 2 jam nyampe ke Tokyo, nyampe ke Hiroshima. Jadi Jepang bilang, kalau begitu berhenti perjanjian perang dunia kedua. Gue mau punya nuklir juga. Indonesia bisa terangsang karena India punya, Pakistan punya. Perang
India Pakistan nuklir, tapi impactnya pada perselisihan agama. Sangat mungkin mereka yang sedang menunggu kekacauan di Indonesia turun dari Asia Selatan lewat Thailand, Malaysia masuk ke Indonesia jadi teroris lagi. Karena elemen agama ada di situ tuh. Yang kita nggak inginkan, tapi faktuality itu kan. Jadi kita coba lihat sebetulnya Indonesia bikin refleksi apa tentang itu tuh. Aduh, kenapa dengan Felix lu lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu, ngamuk-ngamuk soal komentar emangnya Donald Trump baca tuh Felix, siapa namanya, Ustadz Felix Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Ini apa poinnya gitu loh, berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tuh. Tentang sejarah, hafal-hafalan itu. Hafalan fakta kayak Abu Janda, menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif. Itu dasarnya tuh. Ketika perang selesai, Thomas Hobbes bikin renungan perspektif. Manusia pada akhirnya ingin mencari rasa aman. Dia pergi pada Leviathan. Dia nggak sadar Leviathan itu akhirnya akan jadi the big brother is watching us. Oke. Immanuel Kant bikin refleksi lagi itu. Eropa supaya aman, setiap bangsa agamanya ini, negaranya itu. Dasar pikirannya ada unity of reason, juga harus jadi unity di dalam nation state. Jadi ada jembatan dari otak dan politik tuh. Nah, jembatan itu putus di dunia, apalagi di kita itu. Yang karena itu saya kaget, saya datang ke sini. Oh begini mau bahas tentang, saya pikir kita mau bahas tentang perspektif dunia itu. Ternyata hanya Indonesia mau bereaksi apa dalam soal Palestina. Dangkal betul kita bicara di situ. Sayang betul kan. Kita mau ajarin teman-teman di luar sana, anak mahasiswa, untuk berpikir supaya kita tidak masuk pada jebakan Prometheus shame itu, rasa malu Prometheus. Jadi sebetulnya kita ingin melihat apakah dunia memang harus mengalami katastrofi baru itu supaya timbul kembali kecerdasan kita. Kehancuran baru. Bukan, katastrofi itu bukan kehancuran. Kekacauan. Ya kekacauan. Kehancuran itu apokalip. Jadi sebetulnya ajukan dalil. Indonesia punya kesempatan untuk mengatakan bahwa kami dari awal non-blok. Tapi isi non-blok itu dengan pikiran konseptual ke depan itu. Bisa nggak? Bisa tuh. Tapi sekali lagi ini membutuhkan konsentrasi intelektual kita. Prabowo mungkin bolak-balik cari ide itu. Tapi ide tentang intelektual tenggelam. Karena ide tentang mineral lebih berbunyi daripada ide tentang intelektual. Jadi sebetulnya saya ingin forum semacam ini itu sayang betul tuh. Kita perkaya perspektif kita. Indonesia pernah jadi jembatan Asia Afrika tuh dibuat oleh Bung Karno. Yang dibuat oleh Jokowi apa? Ya jembatan penyeberangan pun nggak bisa tuh. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita ingin supaya berhentilah prinsip si vis pacem parabellum yang dibuat oleh siapa dulu? Flavius. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya itu yang terjadi sekarang. Tapi Indonesia tidak dalam perspektif itu. Kita dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.